Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah bikin fitur login dan register dengan Firebase Authentication di React.js. Nah, kali ini saya akan bikin fitur untuk forgot password. Nah, di sini kan kita ada dua field ketika kita ingin login, yaitu field email dan field password. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lupa dengan password kita? Nah, di Firebase itu sudah memprovide ya ketika kita lupa password. Jadi metodenya sudah dibuatkan di Firebase Authentication. Nah, saya akan melihat codingannya di Visual Studio Code. Nah, di sini di halaman login ada satu pertanyaan, yaitu ketika user belum punya akun, itu akan dialihkan ke halaman registrasi atau sign up atau daftar. Nah, kalau dia lupa password, kita juga bikin satu link lagi, yaitu jika user lupa password. Seperti ini, dia akan dialihkan ke halaman forgot password. Teksnya mungkin bisa pakai reset password ya. Oke, karena di sini saya sudah bikin pengalihan ke /forgot password. Jadi di routingnya saya akan tambahkan satu pet lagi, yaitu pet forgot password. Nanti komponennya akan saya bikinkan. Saya akan copy komponen login aja ya, dengan nama file forgot password. Lalu di sini nama kelasnya forgot password. By the way, yang saya copy adalah halaman login. Oh sorry, ini login ya. Registrasi benar, forgot password ini. Save. Selanjutnya di sini di app.js saya akan panggil komponennya forgot password yang diimport dari folder components, lalu file forgot password.js dengan pet /forgot password. Coba kita cek. Nah, sekarang di sini di halaman login sudah ada ya link ke halaman reset password atau forgot password. Kalau saya klik, kita akan dialihkan ke pet forgot password karena kita mengcopy komponen dari login, jadi tampilannya mirip dengan login. Jadi kita edit sedikit ya. Jadi di forgot password kita hanya butuh email ya teman-teman. Jadi konsepnya user masukin email, nanti Firebase akan mengirimkan link untuk mengubah password. Terus di sini kalau belum punya akun kita registrasi. Terus kalau sudah punya akun kita arahkan ke halaman login atau sign in atau masuk. Lalu nama tombolnya adalah kirim email reset password ya. Jadi yang dimasukkan cuma email. Nanti ketika handle submit, sorry ini halamannya adalah halaman forgot password atau lupa password atau reset password, terserah ya. Lalu di sini untuk metodenya akan saya hapus. Kita hanya akan menerima email ya, jadi passwordnya kita nggak butuh. Di handle submitnya kita akan panggil Firebase Authentication dari config Firebase. Lalu saya akan menggunakan metode send password reset email ya. Jadi kita mengirim password reset ke email dengan send password reset email, lalu dia membutuhkan parameter email ya. Kalau berhasil tuh kita pakai then, dia akan menerima response. Kalau berhasil kita akan kasih alert ke user, silahkan periksa email Anda untuk mengubah password gitu ya. Kata-katanya terserah teman-teman lah. Kalau gagal dia akan dapat error
Kita alert juga error.message. Nah, ini di atas yang kalau dia berhasil ya, kita pakai arrow function tanpa parameter aja, karena responsnya nggak dia apa-apain. Nanti kalau berhasil setelah kita kasih alert, kita alihkan ke halaman login lagi. This.props, .history, .push ke path/login. Save. Udah, gini aja harusnya udah bisa. Nah, sekarang kalau saya cek di browser, halaman forgot passwordnya sudah jadi, ada link ke halaman registrasi, di halaman login juga ada link ke registrasi, dan kalau lupa password ke halaman forgot password atau reset password. Di sini saya akan coba untuk memasukkan email saya ya. Saya akan buka Firebase-nya terlebih dahulu untuk melihat akun-akun yang sudah ditambahkan. Nah, ini dia ada project out, lalu authentication. Sini usernya ada 2. Ini yang bakal saya reset passwordnya. Yang ini saya hapus aja lah. Lalu di sini saya akan masukkan emailnya. Ya, lalu saya akan kirim email reset password. Coba saya klik. Nah, kalau udah ada alert, silakan periksa email Anda untuk mengubah password. Berarti link untuk mengubah password sudah dikirim oleh Firebase ke email kita. Sini saya akan tekan OK, seharusnya dia dialihkan ke halaman login. Seperti ini. Jadi saya akan cek Gmail. Nah, sekarang ada email baru, reset sandi Anda untuk project sekian. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, message default dari Firebase. Ikuti link ini untuk menyetel ulang sandi project sekian. Akun, ikuti ini emailnya yang sudah saya input. Nah, di sini ada link untuk mereset password. Jadi kalau saya klik, dia akan open new tab untuk setel ulang sandi atau password. Nah, saya akan kembali ke project React. Kalau akunnya saya pakai login dengan password sandi 123. Nah, dia bisa login ke halaman home, terus saya logout. Nah, di sini misalnya saya mau ubah passwordnya menjadi sandi 321 nih. Kayak gini, simpan. Nah, sandi diganti. Ini artinya udah berhasil nih kita ngubah password. Jadi kalau saya kembali ke project, lalu saya login dengan password sandi 123, harusnya dia gagal ya, karena passwordnya udah diubah. Nah, kayak gini, ini error.message dari Firebase, the password is invalid or the user does not have a password. Oke, saya akan coba login dengan password sandi 321, lalu saya login. Nah, sekarang udah bisa login dengan password yang baru. Selanjutnya, kita mau ubah template-nya nih ya, karena tadi di reset password yang masuk di email itu template default ya. Jadi saya akan coba untuk mengubah template-nya. Nah, teman-teman bisa ke authentication lalu dipilih aja tab templates. Saya akan ubah template untuk password reset di sini. Nah, teman-teman bisa klik edit template dengan icon pulpen atau pensil ini ya untuk mengubah. Nah, yang bisa diubah di sini pesannya bisa diubah nih, message. Lalu kita juga bisa mengubah subject dan sender name-nya. Yang ini saya sarankan jangan diubah ya. Email pengirim pesannya jangan diubah kecuali teman-teman punya domain custom sendiri. Ya, kalau teman-teman punya domain itu kan bisa bikin email custom sesuai dengan domain teman-teman. Jadi silakan dihubungkan aja dengan domainnya kalau emang punya. Tapi kalau nggak punya domain dan email custom, jadi teman-teman pakai yang ini aja. Ini nggak usah diubah. Yang bisa diubah di sini adalah sender name. Saya akan masukkan modding ID ya. Lalu di reply-nya teman-teman bisa masukkan email teman-teman. Jadi kalau penerima pesan mau membalas gitu, dia balasnya kemana? Mau membalas pesan maksudnya ya. Nah, ini kan bisa dibalas nih ya. Terus saya akan kosongkan saja, tapi kalau teman-teman punya preferensi user boleh membalas email,
silahkan. Tapi kalau menurut saya user nggak usah balas emailnya. Nah di sini untuk subjek saya akan ubah kata-katanya, misalnya reset password Anda untuk ngoding.id app gitu ya, contoh aja. Lalu di sini untuk pesannya ya, teman-teman bisa lihat di email pesannya standar kayak gini. Nah, kita bisa bungkus linknya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya ada linknya. Jadi kalau saya perbaiki strukturnya, saya akan nggak bisa di tab ya. Kalau spasi bisa. Nah, ini saya akan perbaiki strukturnya teman-teman. Nah, ini nih, kita punya anchor, hyperlink reference-nya, kita dikasih link untuk reset password, lalu linknya ditampilkan juga. Jadi linknya ini ada dua, ada untuk hyperlink reference dan ada yang ditampilkan ke user ya. Nah, di sini akan kita ubah menjadi klik di sini, gitu ya. Klik di sini. D-nya huruf kecil. Jadi ikuti link ini untuk menyetel ulang sandi. Ini app name-nya saya hapus menjadi ngoding.id. Ini sandinya saya ubah menjadi password. Ikuti link ini untuk menyetel ulang password ngoding.id. Akun email Anda ya itu udah benar. Lalu di sini linknya kita hapus, kita ubah menjadi klik di sini, tapi referensinya tetap link yang dikasih, yang di provide oleh Firebase ya. Jika Anda tidak meminta peresetan password ya, ini sandi saya ubah jadi password, Anda dapat mengabaikan email ini. Terima kasih. Terus di sini tim app name-nya saya hapus lagi karena app name-nya itu ini ya teman-teman, project ini nih, project dengan angka-angka nggak jelas ini ya. Ini cara close-nya. Ini teman-teman kalau bisa lihat nih, ini app name-nya ya. Jadi kita custom aja app name-nya menjadi ngoding.id, sesuaikan dengan nama aplikasi atau web teman-teman. Nah ini udah ya, saya akan save. Nah saya akan mencoba untuk reset password sekali lagi. Jadi di sini saya logout, lalu di halaman login saya klik reset password, lalu di sini saya kirimkan email saya, lalu kirim email reset password. Silakan periksa email Anda untuk mengubah password. Oke. Lalu saya kembali ke email, back. Nah ini teman-teman ada email baru dari ngoding.id ya. Ngoding ID sesuai dengan nama sender yang kita masukkan di template ya. Kemudian ke email. Di sini kita udah ubah linknya menjadi klik di sini. Kalau sebelumnya kan dia nampilin full linknya kayak gini ya. Nah, ini kita udah ubah menjadi klik di sini, lebih sederhana. Lalu nama projectnya juga berubah menjadi ngoding ID. Ini juga di atas sudah berubah jadi ngoding ID. Nah, begitu cara untuk mengcustom template di Firebase Authentication ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa ubah template di email address verification, email address change ya, dan SMS verification. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu di video selanjutnya.